Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lemes. Kesuwen ya. Lemes apa badan kusut itu. Ya, kalau di tengah-tengah kelihatan ya. Masalahnya soalnya gede-gede. Kelihatan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin wa alim wa kiai khusus wa Kiai Muhammad Khalil beserta Ibu Nyai Nafisah Alfiyah sampai bingung Al-Hafidhah dan punyai yang lain, bapak kiai yang lain yang tidak kami sebut yang satu persatu, atau gus-gus kiai yang lain, bapak tinggi Desa Sukosono yang kami hormati, masih dinas lengkap dengan seperti saya 24 jam tinggi ya, para ibu ustadzah dan para ustadz yang kami hormati, keluarga besar Pondok Pesantren Membangun Quran Sukosono dan adik-adik santriwan santriwati yang kami cintai dan yang kami banggakan. Kelihatan cantik-cantik, kelihatan ganteng-ganteng, dan kelihatan pinter-pinter. Seandainya saya punya anak sebanyak santriwan santriwati, anak itu tak mantu kafir. Seandainya ini harapan banget banget tersentuhnya. Atau kalau saya lihat santri-santri yang seperti ini kayaknya itu saya pengen punya anak lagi ya. Tapi kepengen punya anak begitu lahir langsung besar, langsung pinter, dia tak melalui sini. Kepengen punya anak langsung begitu lahir terus besar, bukan berarti anak mencari anaknya orang, bukan. Anak sendiri lahir terus besar. Menadera berlangsung. Semuanya yang kami hormati dan mudah-mudahan yang rawuh sedaya pinaringan sehat walafiat, diberkahi dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Bunyai, Pak Kiai, adik-adik semuanya yang kami hormati, santriwan santriwati, api-apian naten, saya ini nanti suwi apa sedilu? Ya sedilu ya, kebanyakan sedilu. Terus kesel, terus gitu ngantuk, karena waktu-waktu jam-jam seperti jam sekarang ini begitu, komprominya itu kepengen tidur istirahat. Makanya biar nanti saya tidak lama, atau melihat situasi dan kondisi. Begitu saya melihat adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu sudah tidak menyenangkan, saya akhirnya untuk saling tidak menyenangkan, kondisional. Mohon maaf, saya pakai sepatu. Tadi kan saya lihat ada yang pakai sepatu naik, ada yang tidak. Jadi tak hitung pakai sepatu tidak, pakai sepatu tidak. Ketemunya pakai sepatu. Enggak usah membuka, enggak usah lebih cepat sebenarnya mengurangi waktu. Saya atas nama yang diberi tanggung jawab pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang merasa bersyukur, merasa bangga, merasa senang bisa bersilaturahim di sini di Pondok Pesantren Membangun Quran. Kalau boleh tidak hanya silaturahim tapi silaturahmi. Silaturahim itu bahasa Arab. Silaturahim itu kan menyambung seduluran.
Tapi nak silaturahmi itu weteng, menyambung weteng. Tapi tadi tidak lihat di bungkusan itu kayaknya ada makan, berarti kan ini termasuk silaturahmi, ada makannya, berarti nyambung perut. Yang sudah di Indonesia kan, kalau bahasa Arabnya kan silaturahmi. Jadi kalau ada pertemuan kok tulisannya silaturahmi, berarti itu makan. Tapi kita ini aman, ada makannya, ada snack. Ada snack ringan dan ada snack berat, ada snack kecil dan snack besar, kemudian berkah. Merasa bangga tadi sudah diterangkan oleh Gus Muhammad Asrar Mukhlis, itu tentang apa tadi, PKPPS itu pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah. Nah, PDF itu pendidikan diniyah formal. Makanya tadi pendidikan derek. Tapi AP itu ya, AP itu akan kayak penawas akan terbang, tapi tidak terbang akan. PKPPS ini tadi sudah disampaikan, tadi sudah membantu saya, mulanya orang usah tak terang macamnya. PKPPS itu apa ya? Itu pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah, itu pendidikan non formal tapi setara, sama dengan pendidikan formal. Kalau wusto ya bodoh kalau sanawiyah. Jadi bukan madrasah sekolah istilahnya. Makanya ada logo pendidikan, ada logo Kementerian Agama. Berarti punya bapak dua. Ini sekolah itu di bawah pendidikan, dinas pendidikan, pondok pesantren di bawah binaan Kementerian Agama. Berarti punya bapak dua. Belajar bersama kan lumayan. Ini bapak loro kan siji nyamoni, siji nyamoni. Tapi nek nasibnya ape loro kan nyamoni kabeh. Nasibnya ora pati ape. Berarti keberadaannya sama. Dari wusta ke kuliah. Tapi nek iso ya dari wusta ke kuliah. Yang sama-sama non formal kan itu. Stylenya, karakternya pondok pesantren itu biar sinergi. Nah, bagaimana kalau dari wusta langsung meneruskan ke sanami ke aliyah? Boleh diakui keberadaannya. Tapi kan kurang sinergi. Karakter pesantrennya kan beda. Wusta ke kuliah itu sama dengan aliyah. Nah, bagaimana nanti pada saatnya sudah lulus aliyah, kuliah, bisa masuk perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Jadi legalitasnya sama dengan pendidikan formal. Enak di pondok pesantren kalau sekolah lain. Enak relatif ya. Orang enak kabeh. Makanya saya kalau bilang ke anak saya kan saya punya anak tidak begitu banyak, sedikit, hanya 3. Tidak di rumah semuanya, tidak di rumah semuanya. Alasan saya memang nggak bisa mengajar, mendidik anak sendiri nggak bisa. Nah, bagi mungkin bisa. Istri saya itu pengawas kubah ini guru, orang iso mendidik anaknya sendiri. Yang didik anak pintar ya kawan. Nah, membimbing anaknya sendiri itu rata-rata tidak bisa, malah saling menyalahkan. Itu anakmu. Istri saya bilang itu anakmu. Nah, sampai kan saya melahirkan, aku ngono. Kan masih untuk 2 tahun. Akhirnya dong Pak lapor terus jadilah anak yang ya
yang soleh itu ternyata nggak bisa. Makanya kalau saya bilang ke anak saya, pada saat anak saya pulang dari pondok, kumpul karo pergaulan yang lain terus rosok-rosok makan lagi, biasanya begitu. Pasti saya bilang begini, saya bilang apa adanya, Dek, di pondok itu memang orang enak, orang di pondok enak orang. Memang rekoso, memang enak, ibaratnya di Pulau Wenta, di Godok, bayangnya ya di Godok. Mumplak puang aja karuan. Itu di pondok supaya matang gitu ya. Katanya jawaban ya, udah sadar ya terusan ya. Alhamdulillah, bapak doa. Mulanya api-api bocah anak-anak kita, sak nakal-nakalnya Pak Kiai, nak pondok itu api-api sing ora nang pondok. Sak api-api bocah sing nang pondok dibanding karo sak elek-eleke bocah karo sing nang pondok iku luwih apik bocah sing nang pondok. Padha karo ciptaan Gusti Allah Taala Indonesia terus bersyukur. Sak elek-eleke wong Indonesia iku jek apik dibandingke sak apik-apike wong liyane Indonesia. Ora percaya bukti mau keringete wong Indonesia sak era enak-enak ampune. Dibanding karo keringete wong liyane Indonesia sing paling enak, iku jek enak keringete wong Indonesia sing paling ra enak. Ya, aku sing wis tau kuling keleke wong Bangladesh nang Mekah itu ra enak-enak kan. Tak banding karo keleke wong Indonesia sing paling ra enak iku jek sedep. Karo wong Indonesia. Umur 75 tahun jamaah haji, 75 tahun nama kaya itu jadi bodoh-bodoh wong lanang ini seksi. 75 tahun itu mungkin tapi selalu sing loro iki. Pengajian mlakune ku mereka itu perkara ora jejeg kok. Perkara wis gemeter kan gitu. Tapi ini nama kawinnya seksi kok, mereka bodoh. Dibanding karo umur 30 tahun liyane wong Indonesia, kulite iku halus wong Indonesia. Delok kulit-kulit lewatos iki kita kaya putih, kan kowe dakel bludak-bludak. Begini. Apa meneh dicekel? Wah, kok asale ra karuan. Beda ya ambune ra enak. Ora percaya nama bule lewat tututi. Ini sengaja saya sampaikan supaya adik-adik terhibur di pondok itu memang tidak enak. Memang terkosor, digodok, digulung mentah. Bagaimana supaya nanti mateng sehingga nanti dibuat bekal untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat yang bahagia. Amin Allahumma amin. Lain nama wong tua kok mulai enak apa untuk mengapusi yang ujung-ujungnya samune rapat akeh enak samune ora enak supaya samune tambah. Lain nama wong tua pakai bahasa istilah iku nek pondok ya nang turu sing kepenak mangan sing enak mung piye kabeh turu sing kepenak, mangan sing enak. Aja turu-turu nek ora ngantuk temenan. Kudu turu enak. Langsung mabrek kita kerasa. Mangan sing enak, nek ora keleh temenan aja mangan. Ono wong tuwa sing nganggo pinter nganggo istilah ngene iku. Sampai karo anake. Tangkapannya beda, ternyata no pondok gue pakaran sing enak terus turunnya sing kepenak. Makanya hati-hati dari wong tua, ojo agar ganggu siasat sing anaknya ora apa. Anakku tetap tak sampaikan apa anaknya aja lah ya. Wong urung waya tangi bentangi itu. Dulu waktu saya dulu malah ora terima anggar bentangi sebelah ya. Supaya kiai ini untuk ringan orangnya dari sisi langsung dikubur banyu.
disirati. Nah siji-siji kan kesuwen kan gitu. Itu anak-anak pondok paling gampang, paling enak. Rumah tani paling enak, paling gampang dapur itu. Saat nampan di kepung wong 5, wong 6 pedes panas, terus langsung diserang wong 5 sesuai dengan apa itu kekuatan masing-masing. Yang betah panas ya nyerang wilayah orang lain, pedes kalau panas langsung didamoni kalau malam itu kulit dari lakukan dapur. Tapi hebatnya begitu yang orang wani pedes, orang wani panas kemudian diterobos oleh temannya, tidak merasa sakit hati. Itu capon loh. Mengora capon loh, jodosan. Kudune kan diwatesi. Jadi 6 mau sampai nyabrang wilayah orang lain. Itu capon loh. Karena memang terdidik bagaimana supaya punya karakter yang baik. Sak nampan wong 5 ya antek, sak nampan wong 1 ya entek. Itu capon loh. Berarti bisa menyelesaikan masalah. 1 piring dimakan 5 orang juga siap, 5 piring dimakan 1 orang juga siap. Boleh itu buah bayar kan gampang hapus-hapusannya. Ya kan. Pernah saya waktu di pondok, kalau tidak ketemu santri kan tidak bisa cerita saya. Waktu gampang kok di pondok itu tidur semua lahap, digodok kaki telo itu langsung merasa digugah, telo itu di tengah-tengah, keluar telo langsung bertangi kabeh. Asapnya itu loh bisa buangan langsung spontannya kalau telurnya siji-siji panas. Itu juga siap. Itu anak-anak santri. Makanya keluaran santri, pendidikan kesetaraan pondok pesantren Salafiyah, saya yakin akan lebih siap hidup di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi apapun. Orang enak juga siap menghadapi kehidupan di masyarakat, apalagi enak. Dan kalau boleh saya bocorake soalnya malaikat, insya Allah orang yang berilmu tadi disampaikan oleh Pak Kiai yang mewakili wali santri, ilmu itu ditempuh itu lebih tinggi, itu akan lebih tinggi lagi. Kalau diselami akan lebih dalam lagi. Kalau diarungi itu akan lebih luas. Orang yang kepingin bahagia di dunia adalah fa'alaihi bil ilmi. Kepingin bahagia di akhirat fa'alaihi bil ilmi. Kedua-duanya juga dengan ilmu. Makanya jangan merasa sedih di pondok terkoso, bangga saja bahwa alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di pondok pesantren. Kenapa kok ini disamakan dengan pendidikan formal? Harapan pemerintah itu begini Pak Kiai. Bagaimana supaya lulusan-lulusan yang menuntut ilmu di pondok pesantren yang ilmu agamanya kuat dan punya akhlakul karimah, punya karakter yang baik, itu nanti bisa bisa berjuang, bisa menjadi generasi penerus untuk bangsa dan negara, punya legalitas, punya sertifikat. Jangan sampai negara itu dipegang oleh orang-orang yang tidak tahu ilmu agama. Ini nanti ijazah, orang ada sertifikat kan nggak bisa ambil bagian. Kalau punya ijazah bisa kok nanti dari KKPS itu lulus kuliah bisa masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Undip bisa, UGM bisa, yang favorit. Dan saya yakin akan lebih matang ilmunya. Anak saya yang di sana, yang sekarang kuliah di Misura, itu langsung diangkat jadi seksi agama, seksi pendidikan agama, anak dari pesantren. Dan ada apa pesantren ya paling jadi seksi keamanan. Gitu ya.
lebih hebat. Makanya saya merasa senang, merasa bangga membuat gedung sendiri. Tadi sampai disampaikan untuk terus senajan urung leponan tapi harus berizin. Pemerintah juga senang gawe-gawe dhewe senajan ora leponan tetap diberi izin. Pemerintah ora usah bangunake, maksudnya ngoten. Pemerintah harus mendukung, harus senang, ora usah gaweake sekolahan senajan durung leponan. Ya sampai lakonnya leponan aja. Tapi orang yang berpendapat ini dilebur malah lebih api. Dilebur terus dikerami lebih api. Kalau saya masih teringat waktu saya sekolah di Alia, kalau ini ya Ulia ya. Itu mending ini belum leponan, terus ini belum jumbinan tapi mesteran. Dulu saya menganti nembur itu emper. Mending kalau saya di kerak di apa itu di mester, mau sikilku busek kabeh. Mana saya leponan, emper itu dulu. Nah, sekarang tak bandingkan senajan urung leponan, sokone ora ono sing bandingi. Oh, gede-gede, mungkin tingkatnya ini dipersiapkan tingkat ke atas loh Pak ya. Ke atas itu masih luas. Makanya dipersiapkan ini cornya kuat, gede-gede. Gede itu ada manfaatnya, cilik itu malah ditendang semua. Karena samar, karena gede kan marem dan nendang. Begitu. Saya doakan mudah-mudahan segera direpo. Mudah-mudahan malaikat langsung ngeteri pasir. Terus direpo. Kira-kira nek Gusti Allah Ta'ala berkehendak ucuk-ucuk pasir teko ngono iku yakin enggak? Bisa enggak kira-kira? Bisa. Mulane dongane kok Allahumma lepo. Ya, muga-muga segera di lepo. Jadi inginannya acara apa ya Pak Yai itu? Temu pondok pesantren menerima SK apa itu? Izin operasional. Di sini saya masih ingat. Itu ya leponan. Jadi aku kedua ke sini belum leponan lagi. Aku ketiga mungkin bisa leponan ya Pak Yai. Atau di lepo sini. Ya, mudah-mudahan nanti kalau saya diundang ke sini belum leponan. Sudah leponan, terus nanti didoakan mudah-mudahan Allahumma lepo, terus semakin jaya, semakin termogo, menteri. Ya. Itu yang kami sampaikan, apresiasi, terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang wusto jangan berhenti di situ, kita lanjutkan ke kuliah. Yang kuliah melanjutkan lagi ke jenjang perguruan tinggi, jangan berhenti ya, senajan itu semacam jadi pengantin. Tapi nanti ini kan wilayah gedung ya, nanti tak bilang tapi santrinya dari mana-mana ya Pak ya. Ya nantilah KUHS Kabupaten Jemara akan saya kasih tahu, kasih warning, jangan kalau ada santri PKKPS keluaran dari pondok pesantren Mambaul Quran ojo ditompo dhisik. Maka ditolak. Nanti datanya tak minta, kalau perlu tak minta. Nanti santri yang lulusan dari sini kalau ke KUA, mampir ke KUA jangan diterima dulu. Kecamatan Kedung, Kecamatan Cangangan, Kecamatan Kota, nanti semuanya begitu. Senajano wong tuane jenengan wis calon, kon ngenteni nek ganti. Nek ora ganti yo jarno. Kon golek liyane. Ora usah khawatir, semakin ke sana itu malah api-api calon sampean. Zaman aku kan ora sing api-api ngene iki. Zaman masa saya itu ora api-api gini, sekarang wis api-api. Nanti semakin ke sana sampean sabar, malah untuk api. Produk yang akan datang itu malah semakin api. Sabar ya, umurnya baru berapa kan belum, apalagi ustaz. Oh ya jangan tak ceritani, tak bocori rahasia itu.
wong di bojo, terutama wong wedok. Awet awal pacar apa itu pengantin sih seneng nggak karuan itu umurnya itu paling sesasi lebare itu kosong repot pokoknya langsung dia anak langsung dikembang anak terus mimi terus nyabrang dalam atau di sekarang karo apa itu gua itu bagian sing pedot-pedot ngene iku berkembang repotnya kan itu rahasia. Tapi tak bocor lagi karena saya sayang kepada kamu. Ojo ke susu, jangan ke susu. Kita menuntut ilmu dulu lah. Nanti kalau sudah cukup ilmu, nanti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semana-mana juga begitu. Jangan cepet-cepet. Ya, nanti bojo rumah yae, bojomu ora estung liwat jaluk. Ono ini yang jaluk itu repot terus nangis padha nangise. Ya, terus sing dodol estung nambohi tung. Terus suami istri nangis karena cicil-cilik. Burung wayahe di wayah-wayah. Dan kuliah masih menerima ya, yang Musto akan melanjutkan ke kuliah. Nah kan ini Usto sama kuliah ini kuliah dan Usto balik Usto dan kuliah dibolak balik nggak apa-apa. Saya doakan mudah-mudahan tidak berhenti belum apa-apa kita lanjutkan. Wali santri nggak usah khawatir nggak usah galuh orang usah mikir itu lagi kesuwen anakku terus orang orang umum jodoh nggak usah khawatir jodoh itu sudah disiapkan oleh Allah. Sudah ada stoknya dan tidak usah ya piye ngerumati anak nggak usah. Orang tua saya itu anaknya 8 pada saat selesai menyekolahkan anaknya selesai malah tersulurnya ini aku begitu rampung menyekolahkan anakku malah kurang ada duit lagi kurang ada duitan maksudnya jadi saya waktu menyekolahkan anak tak duitan. Saya ini kan sarjana gedang angger Kemis, habis Jumat, harus Senin, wong tua aku langsung maring kebon, ndelok gedang sing wis tua-tua ditegur kok gini mau anake. Mane sarjana gedang. Dan begitu wis ora mau sekolah, gedangnya malah ora uwo. Malah udah dipangan penyakit. Itulah namanya rezeki itu adalah hak prerogatif Allah. Tidak usah khawatir ya itu karena kita didukung untuk apa itu menuntut ilmu melanjutkan ke jenjang yang lebih baik. Guru-guru karena ini muwada'ah akhir sana kan selesai ya, Usto sudah selesai perjuangannya 3 tahun, kuliah selesai berjuang 3 tahun. Jangan pernah merasa lelah, jangan pernah bosan, jangan pernah tidak semangat untuk mendidik anak-anak kita untuk jenjang-jenjang berikutnya. Ya, tidak gampang Bu mendidik, memberikan pembelajaran, membentuk karakter 3 tahun yang mulia dan Usto. Itu memerlukan perjuangan yang keras, kerja keras, yang sungguh-sungguh. Adik-adik juga kerja keras, belajar yang sungguh-sungguh. Semua pihak bekerja keras berjuang. Wah, ustadz-ustadzah, pengasuh, orang tua sama-sama bekerja keras untuk bisa mengantarkan anaknya bisa selesai di tingkat Usto dan bisa selesai di tingkat kuliah. Berarti ini adalah kesuksesan bersama. Orang kesuksesan kepala sekolahnya tok. Saya ini kepala sekolah tok orang guru ini dewean. Kira-kira sukses enggak? Enggak. Murid, santri, orang gurunya kumpul tinggal-tinggal kursi, radio aja itu juga bukan kesuksesan. Anak-anak tanpa orang tua nggak mungkin lahir kondi. Ya, orang tua mendukung, bertanggung jawab, mendoakan bagaimana supaya anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa membahagiakan orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat, masuk surga. Anak soleh solehah pada akhirnya nanti
kalau jatahnya masuk surga, tidak mau masuk surga sendiri tanpa orang tuanya. Bedanya seperti itu, Bu. Tapi nek wong tuane sing diwale, anaknya, nek anaknya sing nakal, dibimbing oleh orang tuanya nggak mau, kemudian tidak bisa masuk neraka, masuk surga, itu berarti urusannya sendiri. Gitu. Tapi kalau anak yang soleh, yang baik, itu bisa mengangkat orang tuanya bisa masuk surga. Dia akan mengatakan begini kepada Allah, ya Allah, saya tidak mau masuk surga tanpa orang tua saya, dan saya tidak mau masuk surga tanpa guru-guru saya, ustadz-ustadzah saya. Terus apa nih? Saya nggak mau masuk surga kalau kepala kantor Kementerian Agama tidak masuk surga. Akhirnya masuk surga kabeh. Setuju ya? Masuk sampai yang masuk terus kakak menangis tidak. Di belakang saja nggak apa-apa lah, sampai mati duluan, saya belakang, nanti saya yang mengantarkan panjenengan. Saya doakan mudah-mudahan semuanya diberi kemudahan, diberi kelancaran oleh Allah. Anak-anak juga pada saat belajar diberi kemudahan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Guru-guru, ustadz-ustadzah juga diberi kemudahan, diberi keikhlasan untuk berjuang mengantarkan anak-anak kita. Orang tua juga ikhlas, senang kalau anaknya mondok. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu, Ibu-ibu, nggak percaya mulai jam 10 pagi, jam 11, jenengan kan sekali-kali jalan-jalan, mulai dari kerso nganti mubeng, anak-anak yang tidak terdidik, yang terlantar di jalan-jalan semaunya sendiri masih banyak anak-anak jalanan. Ono sing pura-pura sarungan kubuan santri tapi negatif kol brodol. Itu juga masih ada. Makanya dengan bersyukur senajan mau disampaikan diwakili oleh wali santri, dia pikir agar rumah sana yang ini tidak mesti dapat. Dah kita itu yang dapat kakek ini. Ya. Seperti saya dulu waktu kecil kan dapat gitu. Sampai orang tua saya bilang begini, wes jarno mau itu bisa sing dadi. Terus tidak boleh tak tingkatkan supaya cepat dadi. Iya, dulu saya begitu. Agar aku masuk ngamuk dan duit tak dikasih kan ngamuk, nangis semua. Sekolah sangoni gedruk-gedruk mulai pengumuman sekolahan, gedruk-gedruk atau sikilku pegel kabeh. Harus diberi, kalau tidak ngamuk. Terus sering saya dengar, wis jarno, ngono biasanya sing dadi. Mulane tidak perlu terus. Akhirnya dadi kakak menang. Sampai sekarang sono lemari kaca sing pecah. Terus ana pertemuan keluarga, adikku mending ini kok iki lho kaca sing pecah kakak menang. Zaman sekolah tak pecah maksudnya. Tapi jangan ditiru ya. Orang jalan duit terus kok percaya kabeh. Itu dulu, sekarang sudah tidak ada yang dilakukan oleh kakak menang. Tapi kan mesti bakal jadi kakak menang. Mencari kocok dari kakak menang. Ngomong mana sampai orang mencari kocok. Jadi menteri itu, menteri lanang. Nah, jadi presiden. Atau kayak negara dewi. Amin, Allahumma amin. Mengatakan dengan kalkulator kita disampaikan sudah mulai senang karo aku, lebih baik kami akhiri. Mudah-mudahan cita-cita sampean adik-adik semua, panjenengan semuanya. Saya ingat Mbak Uli Arwani itu kalau menyampaikan, memanggil santrinya mulai dari kecil sampai dewasa pasti panjenengan. Ini Bapak Ibu Guru Ustaz tidak pernah undang sampean, tidak pernah panjenengan. Baik itu pidato bersama maupun sendiri. Undang santrinya kecil, panjenengan itu ya gini begini, panjenengan harus begini, panjenengan. Tidak pernah sampean, apa meneh le, apa meneh kue. Nah, kue itu anak apa?
panjenengan. Karena apa? Menghafal Al-Quran itu apa itu yang memberikan SK itu dari Allah. Di sini kan masih variasi ya Pak ya. Ada yang menghafal Al-Quran, ada yang menekuni nahwu sorotnya, ada yang menekuni disiplin-disiplin ilmu yang lain, sehingga nanti akan apa itu bisa mengarungi kehidupan secara luas. Ono sing hafal Quran, ono sing maca kitab, ono sing menguasai ilmu pengetahuan agama yang lain, sehingga nanti akan benar-benar menjadi generasi penerus yang akan datang yang handal, yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Kurang langkungipun kula nampi pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.